Oh, iya. Katanya masih panas. Tapi tidak tahu. Ini saya sudah undang berapa kali ini kok belum naik ini. Alhamdulillah kalau saya nggak telat. Belum mulai, belum mulai. Gus, nanti misalnya roomnya sudah penuh, ada yang mau naik atau Muhyiddin mau naik, turunin saya, ndak apa-apa, ndak usah pamit, ndak masalah. Nggak bakalan Muhyiddin mau naik di sini. Assalamualaikum. Walaupun bukan Muhyiddin, misalnya ada orang yang mau naik, ndak apa-apa, saya turunin, ndak masalah, Gus. Siapa tahu orang yang di bawah itu mau menanyakan sesuatu. Sesuatu apa itu? Ya namanya sesuatu yang kayak kemarin itu orang Sumeneb Gus nanya masalah apa ya, masalah warisan itu kan. Waalaikumsalam. Minum kopinya dulu, Gus. Alhamdulillah. Masya Allah. Oh, kal komar, kal kawakib. Mulai dia Bang Roni itu. Tuh Bang Roni. Mulai itu Bang Roni. Teng tuh. Mana Mas Syahroni? Ya. Mas Syahroni sama Bang Roni Husaini, Ustadz Roni Husaini. Ya, Cecer ya ini ya. Tapi mohon maaf, jadi kan nggak ada pingkong. Selamatnya. Teman-teman sekalian, para kiai, para gus, para mas, ya, Ratu Bagus, saya ingin bertanya, tolong kalian jujur, ya. Malam ini auranya Gus Hasan agak sedikit cerah nggak? Coba jawab. Hah? Ya, sip. Oke, terima kasih Ustadzmu. Mas Imam, Ratu Bagus. Ada remah Tahu dicerangnya gimana, ada apa? Beda emang. Lihat auranya Gus Hasan tuh. Iya beda, enggak seperti Beda kan? biasanya. Bagaimana Mas Syahroni sama Ustadz Roni? Manut tahun Pak. saya tadi masuk itu Kiai, saya sudah bilang luar biasa baik. Masya Allah. Berarti saya nggak bohong kan? Bukan omon-omon saya kan malam ini? Framing, Ini Pak. Anda auranya itu biru dari sini ya. Anda semua sudah tidak bisa membuli saya lagi. Ingat itu ya, ingat itu. Alah, Ayang. Gus Har, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Naik lah naik ini. Coba. Tapi untuk sementara, untuk saat ini masih ada celah dibully. Masih dong. Kita masih punya kesempatan yang luas dalam beberapa waktu ke depan sedikit ya, untuk terus membuli Gus Hasan karena masih belum ini gitu kan. Cuma aura sudah ada perubahan. Auranya cerah, berseri-seri. Itu lihat. Wow. Ya, tapi auranya itu nambah sedikit, Bener nggak saya? belum full. Di situ. Di sini di rumah. Agak sedikit cerah kan tuh. Jadi Itu lihat, Kiai sekarang nggak usah diragukan itu. sedikit. Kemarin kan kita meragukan pesonanya, sekarang nggak diragukan lagi. Kenapa? Karena bukunya sudah selesai gitu loh. Tinggal sayang? diedarkan. Itu jadi cerah saya sekarang. Apa saya senyumnya? Jadi beban itu sudah Senyumnya lebar 1 cm.
Harusnya. Aduh, ya Allah. Kiai Ratu Melo-melo ay punya kita itu diangkat tadi siang. Sampean berarti bentar lagi Gus kesannya ada ilmu baru Gus. Naik ini. Apa itu? Raga dan rogo Gus. Ya Allah. Kan biasanya ada kalimat merogoh sukmu. Tapi kalau ini bukan merogoh sukmu, tapi akan merogol sukmu. Kok merogol? Bahasa Malaysia tuh merogol. Apa merogol itu? Merogol itu ya begitulah. Yuk kita mulai kalau memang sudah sampai waktunya. Siap. Instruksi untuk kawan-kawan yang di atas sambil kita menyimak, kita mainkan jari kita dengan tap-tap ya agar room ini terdeteksi aktif disukai dan disebarkan luas ke seluruh pengguna dan ke seluruh follower. Itu saja. Ayo. Saya buka dulu adapkan. ya. Saya buka dulu Monggo silakan dibuka. biar lebih barokah. Minimal 2000 atau 1000 minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liridha'illahi wa rasulih ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila kafatil anbiya wal mursalin sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila sittatil mutammimin 'alal baqin lil asharatil kiram radhiyallahu ta'ala anhum thumma khususan ila qutbir rabbani wa ghawthis samadani asy-syaikh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu wa usulihi wa furu'ihi wal muntasibina ilaihim ajma'in thumma khususan ila jami'i awliya'illahi salihin jami'an minal aqtab wal awtad wal nujaba wal nuqaba wal ghawth wal abdal wa rijalil ghaib wa ahli darkih min masyarikil ardi wa magharibiha bariha wa bahriha nakhussu khususan ila jami'i awliya'illahi ta'ala tis'ah alladhi ja'u fi biladina Indonesia وخصوصا إلى جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقضاء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين الكون أجمعين وإلى جميع ملائكة المقربين والكروبيين ثم خصوصا على جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعمتنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ولمن أحب وأحسن إلينا نخص خصوصا إلى جميع من ألف كتب الأنساب ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نخص خصوصا علينا وعليكم يا مستمعين أن الله يصلح لنا بصحة وعافية ظاهرا وباطنا بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bagus. Ya baik. Oke. Ini kitab Al-Kafi ya teman-teman ya. Al-Kafi. Kitab Al-Kafi. Muntakhab. Sahih apa? Nasab dhaif. Iya, nasab dhaif. Sebentar teman-teman. Itu nyampe di halaman ke-27 ya, Kiai? 27 ya? Iya, Gus. An-nasabud dhaif ya? Iya. Nasab yang dhaif. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para follower, para netizen, dan semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan panjenengan semua dan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab pada halaman ke-27 ya. Poin yang kedua yaitu an-nasabud dha'ifu. Nasab yang dhaif, teman-teman. Jadi kan kemarin kita sudah membahas tentang nasab sahih yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sahih mutawatir, sahih masyhur, dan sahih makbul. Nah, ini bagian yang kedua yaitu nasabun dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasabud dha'ifu, adapun nasab yang dhaif, wa huwa an-nasabul ladzi ijtama'at lahu ba'du arkanits thubuti. Yaitu sebuah nasab yang sudah terkumpul lahu bagi nasab tersebut ba'du arkanits thubuti, sebagian rukun-rukun ketetapan sebuah nasab. Walakin akan tetapi ishtahara anna fihi illatun, akan tetapi ya diketahui secara meluas atau sudah masyhur bahwasanya di dalam silsilah nasab tersebut illatun, terdapat cacat. Wa nafahul ba'du, dan telah menafikan akan nasab tersebut al ba'du, sebagian, mimma ya'lamuna bihalihi, dari kalangan orang yang mengetahui akan keadaan silsilah nasab tersebut, aktsarum minal musbitina, mengetahui lebih banyak daripada orang yang mengisbat. Wa qad yakunu, dan terkadang ada asbatah yang telah mengisbat mimman la ya'ulu alaihim, itu dari kalangan orang yang tidak lebih tinggi pengetahuannya, alaihim, atas mereka yang mengetahui lebih banyak daripada yang mengisbat, fi isbatihi, di dalam pengisbatannya. Jadi antara yang mengisbat dengan yang menafikan itu lebih mengetahui, lebih mengenal tentang situasi kondisi silsilah nasab tersebut daripada yang mengisbat. Itu nasab dhaif, teman-teman. Wa qad yakunu an-nasabud dha'ifu mimma thabata syar'an, dan kadang-kadang ada nasab yang dhaif itu mimma thabata syar'an, dari silsilah nasab yang terisbat syar'an, secara syar'i, walakin akan tetapi hukmuhu, hukum pengisbatannya, indan nasabati, menurut pandangan ulama ahli nasab, dhaifun, itu lemah. Waqad yakunu, dan kadang-kadang min jumlatil mauqufi, ya, nasab yang terisbat secara syar'i itu min jumlatil mauqufi, itu termasuk ya golongan silsilah nasab yang mauquf, yang ditangguhkan, tidak diisbat juga tidak dibatalkan, ditangguhkan gitu. Wa huwa ala darajatin tarbiyatin aidon, dan nasab dhaif ini ala darajatin tarbiyatin aidon, itu ada beberapa derajat ya yang akan diurutkan juga. Wahia, di antara derajat-derajat nasab yang dhaif itu sebagai berikut. Ma waqa'al khilafu fihi, yaitu silsilah nasab waqa'ah, yang terjadi al khilafu, perbedaan pendapat atau perselisihan, fihi, di dalam silsilah nasab tersebut. Maksudnya bagaimana? Ai ma athbatahu ba'dun nasabina, artinya silsilah nasab athbatahu, yang telah mengisbat akan silsilah nasab tersebut
ba'dun nasabina, sebagian ulama ahli nasab. Wa nafahu akharuna, dan telah menafikan akan silsilah nasab tersebut akharuna, sebagian ulama ahli nasab yang lain. Wa kana nafyu, dan adanya orang yang menafikan dari kalangan ulama ahli nasab ini aqwa, itu lebih kuat, wa azhara, dan lebih jelas, bi adillatin, berdasarkan bukti-bukti. Wa kana nafuna, dan adanya orang-orang yang menafikan dari kalangan ulama-ulama ahli nasab itu a'lamu bihalihi, itu lebih mengetahui bihalihi, akan keadaan daripada silsilah nasab itu. Wa huwa a'la darajatid dha'ifi, dan adapun bagian daripada nasab dhaif pada poin pertama ini, yaitu ma waqa'al khilafu fihi a'la darajatid dha'ifi, itu paling tingginya kedudukan nasab yang dhaif. Li'anna lahu sabiqatun fil itsbati, karena sesungguhnya lahu, bagi silsilah nasab yang dhaif ini, yang posisinya itu ada di paling atas, yaitu ma waqa'al khilafu fihi, sabiqatun fil isbat, pernah atau sudah fil isbat, di isbat, sudah ada pengisbatan walaupun ada penolakan. Wa dzakarna annal amroh lau kana bil aksi, dan kami telah menyebutkan bahwasanya perkara apabila adanya perkara tersebut bil aksi, sebaliknya, wa kana nafyu adhafu minal itsbati, yaitu adanya orang yang menafikan itu lebih lemah. Apanya yang lebih lemah? Adillahnya, bukti-buktinya, dalil-dalilnya, minal itsbati, daripada pengisbatannya. Fahuwa makbulun, maka itu masuk ke kategori derajat makbul. Fi adna darajati sahihi, di dalam paling rendahnya kedudukan silsilah nasab yang sahih. Wa qad yuqalu fi haqqil makbul, dan sungguh telah dikatakan di dalam haknya nasab makbul, waqa'a fihi khilafun, telah terjadi fihi, di dalam silsilah nasab makbul itu, khilafun, perbedaan pendapat antara ulama yang mengisbat dengan ulama yang menafikan, walaupun dalilnya sama-sama kuat. Itu posisi derajat nasab dhaif yang pertama, teman-teman. Silakan dibahas, Kiai. Ya, nasab dhaif seperti yang telah disampaikan tadi malam juga ini, bahwa nasab dhaif itu adalah nasab yang memang sudah terkumpul sebagian daripada rukun-rukun isbatnya itu, lakin akan tetapi walaupun demikian masyhur di dalam kemasyhuran di dalam dhaif, nasab dhaif itu tetap di dalamnya masih ada celah atau ilat, kan begitu. Karena apa? Karena sebagian itu ada yang menafikan, sedangkan yang menafikan itu adalah dari orang-orang yang memahami atau mengetahui dengan celah daripada nasab dhaif ini. Aktsar minal musbitin, itu lebih banyak mengetahui celahnya itu daripada orang-orang yang isbat. Jadi kemudian dikarenakan ada dua keseimbangan di dalam nasab dhaif ini, ada yang mengisbat, kemudian ada yang menafikan, kedua-duanya sama-sama kuat. Akan tetapi ketika apa itu namanya, waqad yakunu asbata mimman la ya'ulu alaihim fi isbatihi, Yang mengisbat itu tidak lebih tinggi pengetahuannya daripada yang mengisbat, yang menafikan.
yang menafikannya. Artinya dikalahkan oleh orang yang menafikan. Karena apa? Karena aktsaru minal mutsbitin. Mimma ya'lamuna bihalihi aktsaru minal mutsbitin. Aktsaru minal mutsbitin. Artinya orang yang menafikan daripada nasab orang tersebut, ya, itu lebih tinggi pengetahuan atau keilmuannya terhadap celah-celah yang mempunyai nasab dhaif ini daripada orang yang mengisbat itu. Sehingga kemudian oleh ulama nasab, nasab tersebut dikatakan dhaif, artinya lemah. Begitu. Begitu Gus ya. Ya, betul Kiai. Wa qad yakunu nasabud dhaif mimma thabata syar'an. Walakin hukmuhu indan nasabati dhaifun. Nah, dan terkadang nasab dhaif ini apa namanya? Mimma bagaimana ini, Gus? Walaupun ditetapkan diisbat secara syarat, secara syariat, akan tetapi hukumnya pengisbatan terhadap nasab dhaif ini ya, indan nasabati terhadap bagi ulama-ulama ahli nasab itu tetap dikatakan nasab yang lemah. Ya. Iya. Jadi walaupun nasab itu terisbat secara syar'i, ya, karena ada cacatnya di situ, ada ilatnya. Iya. Nah, itu menurut pandangan ulama ahli nasab, ini nasab yang dhaif. Tetap dikategorikan nasab dhaif gitu ya, Gus. Iya, karena nasab sahih itu nggak ada ilat. Nggak ada ilat ya. Jadi nasab dhaif ini tetap ada celah. Tetap ada celah. Karena apa? Karena walaupun sama-sama kuat, antara pengisbat dan yang menafikan itu tetap dikatakan sebagai nasab dhaif karena ada ilat di situ. Iya, kan nanti kan itu nyambungnya ke muqaddimat, Kiai. Iya. Muqaddimat itu kan mengatakan bahwasanya nasab itu ya kan ada yang terkena illatun qadihah al-jarihah. Iya. Ada nasab itu yang terkena illatun jarihatun, illatun qadihatun walaysat lahu al-jarihah. Iya. Jadi ada yang jarihah ini ngerusak. Kalau sudah ngerusak ini mardudnya ya jadinya gitu. Iya. Tapi kalau cacat yang dikritik oleh para ulama tapi tidak menyebabkan kerusakannya, maka ini tergantung posisinya, apakah makbul, apakah dhaif gitu. Nggak sampai ke mardud gitu. Tapi kalau jarihah, iya. Kalau jarihah ya itu sudah mardud pasti itu sudah. Iya. Jadi dari ta'rif an-nasabul ladzi ijtama'at lahu ila akhirih ini, kemudian ulama nasab juga mengambil poin, ada garis besar di sini. Kenapa ilmu nasab dhaif ini kok bisa dikatakan nasabnya dhaif? Kenapa? Karena ada garis besar. Ulama ahli nasab itu mempunyai beberapa garis besar. Ya kan? Yang pertama poin itu di sini ada mawaqa'al khilafu fihi. Karena di situ terdapat perbedaan di dalam memposisikan nasab dhaif ini. Kan begitu. Di dalam nasab dhaif ini terdapat ikhtilaf ataupun perbedaan pandangan di antara kedua kubu. Aima asbatahu ba'dun nasabina wa nafahu akharuna wa kana nafyu aqwa wa adhharu bil adillati. Kan begitu kan? Ya, betul. Apa yang dikatakan mawaqa'al khilafu fihi? Artinya apa? Nasab yang diisbat, yang ditetapkan terhadap nasab dhaif ini ba'dun nasabina sebagian daripada ulama-ulama ahli nasab wa nafahu akharuna, dan sebagian pula ada yang menafikan. Wa kana nafyu dan penafian ini aqwa itu lebih kuat, wa azhar dan lebih jelas bil adillati dengan dalil-dalil itu, dengan bukti. Karena kenapa dikatakan nasab dhaif? Ya karena yang mengisbat dan yang menafikan itu lebih kuat yang menafikan
Karena apa? Karena wa kana nafi aqwa adhhar bil adillah. Itu. Salam Bang Supandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum lagi al-mauquf. Nah, garis besar yang kedua itu al-mauquf. Ya kan, Gus? Ya. Garis besar daripada tanda-tanda nasab dhaif. Yang pertama ma waqa'a al-khilafu fihi, terus yang kedua al-mauquf. Nih, tapi belum dibaca sama Gus Hasan. Ya, jadi perbedaannya antara nasab dhaif dengan nasab Aquarius, makbul. Kalau makbul Aquarius. ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kenapa? Aquarius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, perbedaan antara nasab makbul dengan nasab dhaif ya. Itu begini, kalau makbul itu ya, antara yang mengisbat dengan yang menafikan itu dalilnya sama-sama kuat. Jadi setara gitu. Nah, kemudian kalau nasab dhaif ini ya, yang menafikan itu lebih kuat dalilnya daripada yang mengisbat. Itu bedanya, teman-teman. Yang perlu dicatat ya. Monggo silakan teman-teman. Aquarius itu siapa? Tambura pergi haji. Hei je. Urus anak-anak order ya. Hei. Gus. Oh iya rumah. Ngaji loh. Coba ya orang ngerti. Ya. Nah ini Gus, untuk permasalahan yang seperti ini kan yang mengisbat. Nah, bagaimana dengan yang diisbat ini? Apakah mereka juga harus berpatokan kepada itu? Dirimu bagaikan Yang diisbat rembulan. kadang-kadang hanya yang mengakui gitu. Lo kalau kayak haji ya Ratu Bagus ini haji apa ya ongko kayak haji. Coba gimana Ratu Bagus? Jadi gini Gus, tadi kan yang mengisbat dengan yang Burung minum kopi tak detik. kan satu tingkat ya. Nah ini bagaimana dengan yang diisbat? Ini kan yang diisbat ini kan selalu ngotot bahwa saya sudah diisbat. Ini apakah keputusan dari yang mengisbat atau memang dari yang tidak mengisbat itu Gus? Atau yang menafikan? Nah, jadi begini, perbedaannya antara nasab makbul dengan nasab dhaif itu yang perlu dicatat ya. Nasab makbul itu antara yang mengisbat dengan yang menafikan itu dalilnya sama-sama kuat gitu loh. Iya. Nah, kalau yang dhaif ini yang menafikan itu dalilnya yang lebih kuat daripada yang mengisbat. Gitu loh. Iya. Itu yang perlu dicatat gitu. Oke, berarti ya udah paham. Kan jelas itu kan. Wa kana nafyu adhafu minal isbat. Ini kan makbul ini, fahuwa makbulun ya kan? Wa kana nafyu adhafu minal isbati fahuwa makbulun fi adna darajati sahih, ya kan? Itu loh. Nah, kalau nasab yang dhaif bagaimana? Wa kana nafuna a'lamu bihalihi wa huwa a'la darajati dhaifi. Gitu loh. Iya. Jadi bedanya itu. Iya. Karena tadi nggak sempat nyimak Gus, ada kucing dapat tikus jadi ngebuang tikus dulu. Apa urusannya kucing dapat tikus? Iya, jadi saya nggak Nah, kemudian lanjut Gus. ya, Segini lagi cerahnya sih. monggo teman-teman yang lain. Silakan. Apa dilanjut, Kiai? Dilanjut Gus. Al-mauqufu wa huwa an-nasabul ladzi azahu. Ya. Monggo. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mauqufu. Adapun ya, bagian yang kedua dari derajat nasab dhaif itu nasab dhaif yang mauquf gitu loh. Wa huwa an-nasabul ladzi jazahu ashabuhu wa lam yathbut 'inda an-nasabati awil qadi li syakkin fihi, yaitu silsilah nasab ya
yang hazahu ashabuhu, yang telah memaparkan atau membeberkan atau menunjukkan si pemilik nasab ini, walam yathbut 'inda nasabati, tapi ulama ahli nasab itu tidak mengisbat, awil qadi ataupun qadi ini nakobah ya, itu juga tidak mengisbat. Kenapa? Lisyakkin fihi, karena ada keraguan di dalamnya. Walam yaqta'u bi butlanihi, dan tidak memutuskan para ulama ahli nasab dan qadi bi butlanihi, akan batalnya silsilah nasab yang mauquf tersebut. Au annahu sabata, atau sesungguhnya nasab yang mauquf ini sabata, telah terisbat, summa ruddah, kemudian ditolak pengisbatannya, gitu loh. Nah, wa yu'khadhu hukmut tauqif, maka diambillah hukum mauquf tadi. Itu teman-teman. Jadi nasab mauquf ini nasab yang tidak diisbat, juga tidak dibatalkan. Kenapa? Karena ada keraguan antara benar dan tidak, masih tahtal bahas ini. Maka ini masuk ke derajat nasab yang sahih, dhaif yang kedua, bagian yang kedua, dhaif mauquf gitu. Nah, wa min aksamihi, ya, dan di antara bagian-bagian daripada nasab dhaif yang mauquf ini biasanya ditulis dengan al-musta'ar fihi nazar mauqufun bitahqiq. Nah, itu teman-teman. Itu kalau ada silsilah nasab kemudian ada tulisan kecil di sekitarnya, al-musta'ar atau fihi nazar atau mauquf bitahqiq, maka itu jelas itu adalah istilah ulama ahli nasab untuk menginformasikan bahwasanya status silsilah nasab tersebut dhaif mauquf gitu. Monggo Kiai Haji dikaji Kiai. Jadi kalau dhaif mauquf itu assalamualaikum dulu, saya belum assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Gus, Kabar wahai. jadi kalau wahai dhaif mantan mauquf, mukibin. Iya, monggo silakan. jadi apa namanya, kan ada sepupu istri saya tuh, emang udah dapet lah sampel nasabnya, sedangkan istri saya enggak gitu. Jadi udah mauquf aja udah, tapi dia masih ragu bener apa kagak gitu. Tapi kan udah ada contohnya dari sepupunya, itu gimana tuh? Masuknya dhaif atau Ya gimana? enggak, kalau seumpamanya nasab sepupunya aja, sepupu kandung ya. Nah, kalau nasab sepupu kandungnya saja sudah terisbat, ya berarti sudah Nggak ada terisbat masalah juga, karena kan satu kakek kan. Oh, jadi ya udah. Nah, iya. Benar. Sip. Nah, cuman nanti ketika diajukan ke nakobah, ya kan, atau diajukan ke nakib atau munsib, ya. Nah, itu membutuhkan pengakuan tertulis, ya kan, secara lisan maupun tulisan dari sepupunya yang sudah terisbat gitu. Bahwasanya benar ini orang adalah sepupu kandungnya, satu kakek bersama begitu. Iya, bukan satu kakek, satu buyut malah. Satu buyut ya satu kakek. Nah, iya kan, gitu loh, gimana sih? Iya. Ini saya dapat catatannya, cuma kan dia mah dapat, istri saya kagak. Ya udahlah, yakin aja udah nggak usah bikin kata saya.
Akhirnya liar ya. Akhirnya liar. Liar, liar. Liar mah. Masya Allah, berbunga-bunga dia. Astaghfirullahaladzim min kulli dzamin azim wa atubu ilaih. Ya Rabbi bil. Artinya yang dinamakan nasab mauquf itu nasab ya yang bagi pemilik nasab itu tidak diisbat, artinya tidak ditetapkan walam yuthbit indan nasabati awil qadi atau naqabah li syakkin fihi, karena di situ ada keraguan-raguan gitu ya. Ada keraguan-raguan, ada prasangka-prasangka baik positif dan negatif. Seperti siapa kira-kira? Nah, kayak gitu. Tapi walam yaqta'u bi butlanihi, akan tetapi tidak diputus mereka ini yang punya nasab dhaif mauquf ini bi butlanihi dengan tidak membatalkannya gitu loh. Ya. Tidak diputus dengan membatalkannya, artinya tidak di-cut sekaligus gitu. Ya dibiarkan saja mauquf tahtal bahats, artinya ya sudahlah, taruh dulu ini nasab karena ini sifatnya sifat daripada orang yang punya nasab ini lisyakin fihi, baik bagi ulama-ulama ahli nasab ataupun yang tergabung di dalam naqabatul ansab gitu. Iya, betul. Jadi dibiarkan dulu, baik dibiarkan itu berlarut-larut atau memang di dalam proses penelitian. Nah, seperti itu namanya nasab dhaif Mauquf. iya nasab dhaif mauquf. Dhaif mauquf ya. Iya. Karena di sini hukum tawakifnya itu memang ada Gus ya. Wa min aksamihi, dan sebagian daripada bagian-bagian hukum nasab dhaif mauquf ini adalah al-musta'ar fihi nazar mauqufun bitahqiq. Itu ada 3. Iya. Al-musta'ar fihi nazar mauqufun bitahqiq. Mauqufun bitahqiq. Itu. Jadi ingat-ingat, ini poin-poin terpenting sebenarnya ya. Jadi kita dapat kita ini semuanya dapat mengetahui dan dapat memahami bagaimana kriteria-kriteria daripada orang-orang yang kemudian mempunyai nasab-nasab yang masih dipertanyakan atau masih dipending gitu. Ini pending dulu nih nasabnya nih. Kenapa sebabnya? Ya karena masih dalam proses ta'aruf, proses hubungan mesra gitu kan. Mana ini orang ini? Ngaji, bro. Lanjut Gus. Monggo teman-teman yang lain, silakan teman-teman yang lain, diperdalam teman-teman. Jadi poin-poin terpentingnya adalah masalah nasab dhaif ini. Di sini ada sampai 2 poin dari permasalahan nasab dhaif. Ada nasab dhaif itu ma waqa'al khilafu fihi, artinya di dalamnya itu terdapat perbedaan. Ya. Kemudian ada al-mauquf, ada pending, ada diletakkan dulu, ditaruh dulu gitu. Karena masih ada alasan-alasan yang sangat urgent untuk kemudian diselesaikan. Itu. Dan itu nasabnya Ba'alawi nggak masuk di situ loh ya. Kenapa Gus? Nasabnya Ba'alawi nggak masuk ke situ. Kalau nasabnya ajengan Zifa ini gimana Gus? Ajengan Zifa tadi kan ceritanya kan ini kan sepupunya itu sudah mendapatkan isbat Kiai. Oh, ya kan. Ya, tes DNA aja udah. Kemudian beliau sendiri yang belum mendapatkan pembuktian itu. Lah kan tidak perlu dibuktikan karena sepupu kandungnya sudah. Ya iyalah. Ngapain lagi? Ngapain? Lah makanya. Itu. Karena di situ ada aliran darah yang sama di situ. Nah, itu dia. Energi cintanya kan setara gitu. Oh iya, setara Kata energi. sepupu saya dia mau mulai dawir. Begini loh, saling apa ya, saling bertautan gitu, berkesinambungan.
dikarenakan di situ ada zodiak apa zodiak Aquarius dan Libra kan begitu. Anjay, kok malah bahas dia gini? Ilmu nasab, bukan Oh iya astrologi. lupa Gus, lupa. Hampura Gus. Mangga atuh dilanjut. Tanya sebentar Monggo Mas Imam, kayak Imam. sama ya Bang Sifai, itu yang mengisbat sepupu Bang Sifai itu RA apa Naat? Nggak bicara Mas Imam, itu dia wali songo ya kena Mas Imam. Masa karo dotun atfal. Biar jelas itu Gus. Gus. Apa keturunan Gus, Wali iya. Songo apa keturunan Balawi itu Gus? Bener tadi. Apa ya? Tadi itu bener kan? Iya benar ya. Oh. Kan anu kayak bainal qaus wal mizan. Yes. Ya, betul. Bainal qaus. Usih wal mizan. Bukan Yai. Iya, bainal Daus. pajar, Iya, bainal Kalau- panah wal tempengan itu. Nah, kalau panah itu bukan Aquarius Yai. Dalwu, Oh, iya. bainad dalwu wal mizan. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Ini mengenai masalah tadi ada kode itu ya. Kode itu yang al-musta'ar fihi nadhar mauqufun Nah, betul. bitahqiq itu kodenya teman-teman. Iya, terus. Nah, jadi supaya panjenengan tahu. Jadi membaca kitab nasab itu supaya panjenengan tahu. Ini maknanya apa? Kok ada kayak Quran ya? Ada ayat gitu terus kemudian di atas ada saktah, ada mim gitu ya. Itu ciri-cirinya teman-teman. Itu loh. Kayak gitu. Kemudian tanwihun ya peringatan ya. Artinya perhatikan gitu. Wahuna Assalamualaikum. tafrikun muhimun. Waalaikumsalam Dan di warahmatullahi wabarakatuh. sini ya, di sini tafrikun muhimun. Ada perbedaan yang penting. Bainan nasabi di antara silsilah nasab atau penulisan silsilah nasab. Idza atlaqa alaihi hadzal laf. Apabila ya muncul atas silsilah nasab itu atau penulisan silsilah nasab itu hadzal lafdh. Lafat ini wa baina ayyudi'a azaa ismin dhamina silsilatun fi musyajjarin, dan di antara yang diletakkan berdekatan dengan nama yang menanggung silsilah tersebut kedudukannya fi musyajjarin pada pohon silsilah. Karena yuktabu indahu tahqiqun. Ya, ada yuktabu ditulis indahu di sisinya, di dekatnya, di sekitarnya tahaqqaq. Yuhaqqik ya. Yuhaqqik. Au yuhaqqiqul ismu. Au yuhaqqiqul adat gitu loh. Nah, itu tergantung teman-teman. Kalau yang diragukan itu silsilahnya, maka tulisannya itu yuhaqqaq. Kalau yang diragukan itu namanya, maka ditulisnya yuhaqqiqul ismu. Kalau yang diragukan itu jumlah urutan silsilahnya, maka yang ditulis yuhaqqiqul adad. Au ma yushabihu au ma yushabihuha min alfadit tahqiq, atau yang menyerupai dengan lafat-lafat yang menjadi istilah pentahqiqan. Itu teman-teman. Jadi kadang-kadang di dalam penulisan pohon nasab itu ada tanda teman-teman. Sama seperti kalau kita baca Quran itu di atasnya ada tanda saktah, ada tanda mim. Mim itu waqaf lazim kan ya. Nah, dan lain sebagainya gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, fahuna tufidu syakku. Maka di sini tufidu syakku itu berfaedah ya, keraguan fakon fi ittisali wasitotin biwasitotin, di dalam ketersambungan ya wasitotin biwasitotin antara nama satu dengan nama yang lain, au bi'adadil wasaid, atau jumlah
nama-nama yang tersusun dalam silsilah itu diragukan. Walaisa bisihhatin nasabi biijmalihi, dan ini tidak termasuk keabsahan sebuah nasab biijmalihi secara global. Au antakuna qara'inu itsbati ma ba'dahu a'la mimma qablahu, atau adanya ya qarinah-qarinah pengisbatan silsilah nasab setelahnya a'la mimma qablahu, itu lebih kuat mimma qablahu dari pengisbatan silsilah nasab sebelumnya. Qala fi khatimati Musyajjaril Aswidi, ya, telah berkata seorang ahli nasab di dalam khatimah atau penutupan kitab Musyajjar Al-Aswidi, wa qad yaj'aluna fil mawdi'i maqtu'an anil khittati hakadha, ya. Dan terkadang para ulama nasab itu ya membuat fihi di dalam silsilah nasab itu al-maudi, peletakan maktu'an yang bermakna maktu terputus, anil khittati daripada atau yang terpisah ya, maktu'an itu terpisah, anil khittati dari penulisan, hakadha seperti ini, bin kemudian ada jeda spasi zaid gitu. Nah, berarti itu bin ke zaidnya ini diragukan gitu. Kalau ada jeda begitu. Ada berapa jeda itu spasi itu? Bin spasi zaid gitu. Enggak langsung dekat itu, teman-teman. Wa qad yu'abbaruna bihadzainil amrayni 'ani syakki fil adadi. Dan kadang-kadang ini dianggap ya, dua tanda ini atau dua perkara ini ya, anisyaki adalah bentuk keraguan fil adadi di dalam hitungan jumlah urutan silsilahnya. Wal farqi bil qara'ini, dan bedanya bil qara'ini dengan qarina-qarina, wa qad yambihuna alaihi fayaquluna yuhaqqiqul ismu. Ya. Bedanya dengan antara yang diragukan ya dengan yang ragu tapi ada pembuktiannya gitu loh. Waqad yambihuna, maka kadang-kadang ulama nasab itu memberikan pengertian alaihi atas silsilah nasab dalam posisi seperti itu, fayaquluna, mereka berkata yuhaqqiqul ismu. Itu teman-teman. Yuhaqqaqul ismu, sedang diteliti nama tersebut, artinya begitu. Atau kalau ragu dalam jumlahnya, misalkan nih harusnya kan dalam kurun waktu 1 abad itu kan 100 tahun ya, itu isinya 3 generasi atau 4 generasi. Ini menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Madkhal disebutkan juga itu. Dalam kurun waktu 1 abad atau 100 tahun itu biasanya diisi oleh 3 generasi. Kakek, bapak, cucu, atau 4, kakek, bapak, cucu, cicit, gitu loh. Nah, itu biasanya tulisannya bagaimana? Ditulisnya itu yuhaqqaqul adadu, jumlahnya sedang diteliti. Nah, begitu teman-teman. Saya berkata, wa hadza qad yu'khadhu hukmus sahih. Dan kadang-kadang status nasab seperti ini itu diambil hukumnya itu sahih, nasab sahih. Walaupun ada tanda keraguan di situ. Karena bukan dibatalkan, tapi sedang diteliti. Nah, kalau seumpamanya nasab ini tidak benar, kan tidak mungkin ada bahasa sedang diteliti. Ala hasbi darajati thubutihi, sesuai dengan derajat pengisbatannya. In kana thabata syar'an, apabila posisinya itu terisbat secara syar'i, walam yu'arid sihhatun nasabi, dan tidak ada satupun yang menolak akan keabsahan nasabnya, au minan nasabati athiqati, atau penolakan dari seorang ahli nasab yang terpercaya, wa illam yathbut, dan kalau tidak ada yang mengisbat, yu'khadhu hukmud dhaif, maka akan diambil hukum dhaif terhadap silsilah nasab yang kedua ini. Itu loh teman-teman. Monggo silakan bagi yang belum paham. Itu peringatan bagi orang yang mempelajari tentang nasab dhaif mauquf gitu loh.
Monggo Kiai. Kiai iki ngelak rokok keluar jan Gus. Paling jauh. Oh alah, rokok jauh ya. Ya, yuhaqqaq itu artinya sedang diteliti. Yuhaqqaqul ismu itu artinya namanya yang sedang diteliti. Kalau yuhaqqaqul adadu itu jumlah urutan silsilahnya yang sedang diteliti, begitu Bang. Monggo Jahar, naik Jahar. Ini kok pada diem-dieman semua ini. Katanya situ ngalah rokok. Situ ngalah rokok saya ngetik. Jauh. Kunang rokok jauh. Luar. Di seberang sini, di dekat. Bening ngalah rokok aja beli rokoknya mana mau keluar. Wa huna tafriqun mahma bainan nasabi. Bainan nasabi idza atlaqu alaihi hadzal lafdhu. Tak nyapo ini saya wa baina anna yudha Idza utliqa alaihi hadzal lafdhu. hadzal lafdhu. Terus kemudian yuhaqiq. Jadi artinya begini ya. Ini kan bicara tentang masalah. Waalaikumsalam. Ini kan Ngapunten wau. Tadi ada rapat BPD, rapat BUT RI. nggih. Masya Allah, tabarakallah. Ini kan kita bicara istilah-istilah yang digunakan oleh ulama nasab untuk memberikan tanda akan status silsilah nasab yang dia tulis di dalam pohon nasab. Nah, tanwihun ya. Perhatikan wahuna di sini tafrikun muhimmun, ada perbedaan yang penting. Bainan nasabi, di antara penulisan silsilah nasab. Idza utliqa alaihi, apabila ya terdapat alaihi atas penulisan silsilah nasab itu hadzal lafdu, lafat ini, wa baina ayyudi'ah azaa ismi ayyudu'ah azau ismin domina silsilatun domina silsilatan fi musyajjarin, dan di antara yang diletakkan ya azau ismin, yang diletakkan azaa ismin, apa ini ayyudi'ah, apabila lafat ini diletakkan azaa ismin di sekitar nama ya, dominah, yang menjamin peletakan itu silsilatan, akan status silsilah fi musyajjarin, yang tertulis di dalam pohon nasab itu. Karena yuktabu, ada yuktabu, ditulis lafat ini indahu, di sekitarnya atau di sampingnya, di sisinya.
Ditulisnya bagaimana? Yuhaqqaqu. Artinya kalau ada silsilah nasab, ya, kemudian ada tulisan kecil di sekitarnya yuhaqqaq. Itu artinya silsilah nasab yang tertulis di kitab itu Masih dalam peneliti. posisi sedang diteliti. Yes. Tuh. Au yuhaqqaqul ismu, atau ada tulisan kecil yuhaqqaqul ismu. Berarti yang diteliti itu namanya, bukan silsilahnya, namanya. Au yuhaqqaqul adadu, atau jumlahnya. Ya, kalau yuhaqqaqul adad berarti jumlahnya. Nah, jumlah ini kan berkaitan teman-teman, karena dalam kurun waktu 100 tahun itu kan diisi oleh 3 sampai 4 generasi. Kalau 3 itu kakek, bapak, cucu. Kalau 4 kakek, bapak, cucu, cicit, gitu loh. Nah, kalau seumpamanya keterpautan sekarang ini kan dari zaman kita ke Nabi Muhammad itu kan 1500 tahun. 15 abad. Ya kan? Nah, kalau 15 abad ini bagaimana kita mengetahui jumlah silsilah yang logis menurut ulama ahli nasab? Jadi 15 itu kalau dibagi 3 berapa teman-teman? Kan 5 ya? 15 dibagi 3 kan 5. Betul nggak? Iya, iya. Oke. Nah, 15 kalau dibagi 4 berapa? 7. 15 dibagi 4 kok 7? 6,5. Nah, artinya teman-teman, urutan silsilah nasab dzurriyyah Nabi yang ada di zaman kita sekarang ini harusnya itu urutan ke 45, 50, maksimal 65. Minimal itu 45. Itu teman. Kalau kurang dari 45 itu jelas yuhaqqaqul adad itu. Jumlahnya tidak akurat. Begitu teman-teman. Begitu. Harus Ya. Auma yushabihuha min alfadit tahqiq, atau ya, lafat-lafat yang menyerupai daripada lafat-lafat pentahkikan. Gitu loh. Nah, fahuna tufidu syakku. Fahuna, maka di sini tufidu berfaedah apa lafat tersebut? Asyakka fihi, keraguan di dalamnya, fi ittisali wasitotin biwasitotin, di dalam ketersambungan satu bagian dengan bagian yang lain, au bi'adadil wasaid, atau jumlah bagian-bagian nasab itu. Walaysa bisihhatin nasabi bi ijmalihi, dan ini tidak termasuk kesohihan nasab secara global. Gitu. Au antakuna qara'inu itsbati ma ba'dahu a'la mimma qablahu, atau ya, apabila adanya bukti-bukti pengisbat terhadap nasab setelahnya itu lebih akurat, lebih kuat, lebih tinggi kedudukan dalilnya atau pembuktiannya mimma qablahu, dari yang sebelumnya. Gitu. Artinya begini, nasab ini tertulis di dalam kitab. Lalu kemudian kitab yang tertulis itu sampai kepada ahli nasab. Lalu dipelajari. Nah, ketika dipelajari ternyata antakuna qara'inu itsbati ma ba'dahu a'la mimma qablahu, dia menemukan cacat di situ. Maka akhirnya pengisbatan yang sebelumnya ya itu gagal, teman-teman. Lebih kuat pengisbatan yang berikutnya. Karena ulama nasab yang berikutnya ini a'la mimma qablahu, telah menemukan cacat daripada ulama nasab yang menulis, gitu. Makanya semua itu yujibut tahqiq, wajib untuk diteliti ulang. Gitu. Qala fi khatimati Musyajjaril Aswili, ya, telah berkata seorang ahli nasab di dalam penutupan kitab Musyajjar Al-Aswili, waqad yaj'aluna fil mawdi' waqad yaj'aluna fihi al-mawdi'ah maktu'an anil khatti. Dan kadang-kadang ulama nasab itu ya membuat di dalam silsilah nasab itu al-mawdi',
yaitu tempat maktu'an untuk memisahkan anil khatti dari penulisan hakadha seperti ini, bin, ya kan, kemudian spasi zaid. Berarti kalau ada bin seperti itu berarti